saya mau bertanya dulu, siapa yang menjadi guru model? Oke, Putri sebagai guru model. Kemudian di sini juga ada observer. Siapa di sini observernya? Ada Febri, Nima, dan juga Graciela. Oke. Mungkin dari guru model sendiri, Putri sudah PLP kan, berarti sudah tahu kira-kira masalah-masalah apa. Bisa diceritakan masalah apa yang akan diangkat dalam pembelajaran ini yang sekiranya dapat kita atasi, dapat kita perbaiki di dalam pembelajaran. Silakan. Baik, Ibu, mungkin masalah yang saya temukan di sekolah itu yang pertama, kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap masalah atau materi-materi yang diberikan. Jadi untuk cara berpikir kritis siswa di sekolah itu masih termasuk tinggi. Selanjutnya selain berpikir kritis, kearifan mereka masih kurang, di mana hanya beberapa siswa saja yang aktif, seperti siswa yang duduk di depan dan siswa yang duduk di belakang itu mereka berada di sini sendiri dan mereka punya kesibukan apa yang hidup. Oke, jadi dua masalah utama ya, yaitu adanya kurang berpikir kritis, kurang berpikir kritis, dan juga rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oke, mungkin ada solusi dari teman-teman. Seperti masih teman-teman itu nanti kita kaitkan dengan pendidikan tadi menginginkan sekitar. Oke, kaitan dengan masalah sekitar ya, atau kontekstual ya. Kontekstual. Kemudian ada lagi Untuk materi yang diberikan kepada siswa itu usahakan menggunakan masalah-masalah yang ada di sekitar. menggunakan masalah sekitar atau masalah kontekstual juga. Oke, ada lagi? Ibu, kalau saya boleh menggunakan materi yang diberikan kepada siswa juga. Untuk keaktifan ya, bisa gunakan media media ini. Oke, ada lagi? Bisa menemukan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diberikan. Oke, video pembelajaran ya. Sesuai dengan materi ya. Ini materinya pembelajaran saya ya. Kemudian masih ada lagi? Namun dulu untuk guru model menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan memanfaatkan media pembelajaran yang lebih baik. Metode pembelajaran bervariasi, misalnya metode apa tuh? Diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Menggunakan diskusi kelompok. Oke, jadi nanti untuk kelompoknya dibagi supaya jangan terlalu numpuk ya, tapi dibagi supaya semua masing-masing orang aktif punya tanggung jawab. Karena kita di sini mengangkat masalah keaktifan ya, berarti guru model harus benar-benar memperhatikan siswa, merancang pembelajaran di mana siswa harus benar-benar aktif ya. Kemudian berpikir kritis. Kalau kita mau mengukur keterampilan berpikir kritis, otomatis kita harus memberikan masalah-masalah yang nyata atau kontekstual. Nah, jangan lupa kita berbasis deep learning. Deep learning artinya bermakna. Berarti di akhir pembelajaran kita harus benar-benar menekankan makna. Kenapa kita mempelajari hal ini? Misalnya topik ini penting bagi kita apa? Implikasinya di dunia nyata sehari-hari kita seperti apa? Gitu ya. Oke, masih ada lagi Mas ya. Jadi nanti tolong dibantu guru modelnya untuk mempersiapkan sebelum kita nanti masuk pada tahap 2. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri untuk tahap plan dan kita akan ketemu di tahap 2. Terima kasih dan Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar pembelajaran biologi. Jadi sebelum kita mulai, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, Murni silakan. Sebelum kita mulai juga, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas di sini, ayo. Siapa teman-teman kamu hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Wah, luar biasa semua. Usahakan untuk pertemuan-pertemuan
sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sandra baik, Sandra? Baik, Ibu. Baik, tapi dari tadi dilihat Sandra kayak kelihatannya cemas, murung, begitu juga dengan Rina, Pinka. Kayaknya belum siap untuk belajar biologi. Betul? Sudah siap atau belum? Siap. Hai, masih lemas-lemas. Jadi supaya kita lebih semangat lagi, Ibu mau mengajak kalian untuk kita yel-yel terlebih dulu. Ayo, semua berdiri. Masih ingat yel-yel biologi kita? Sudah lupa. Oke, jadi karena sudah lupa, Ibu jelaskan sekali lagi. Jadi kita akan yel-yel biologi, di mana yel-yel ini nanti Ibu kasih contoh ya. Nanti kalau Ibu bilang dimulai, tepuk biologi. Saya siap belajar biologi. Begitu, paham? Paham. Harus lebih semangat lagi. Biar keluarkan semua itu suara-suara emasnya kalian. Siap? Siap. 1, 2, 3, tepuk biologi. Saya siap belajar biologi. Oke, karena kalian sudah siap belajar, namun sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu mau memberikan kesepakatan kita di dalam kelas dulu, supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan baik. Jadi kesepakatan kita dengan Ibu itu yang pertama, semua siswa harus aktif. Ketika Ibu bertanya, semua siswa harus memiliki antusias untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Terus yang kedua itu kalian punya handphone, HP itu tolong di silent ketika pembelajaran berlangsung. Nah, tapi nanti pada saat sesi diskusi, ketika Ibu sudah izinkan kalian menggunakan HP, baru kalian hidupkan kembali HP kalian. Selanjutnya tolong perhatikan di sekitar kalian, sampah-sampah yang ada itu tolong dipilih sebentar selesai pelajaran, kita buang ke tempat sampah supaya kita pembelajarannya itu lebih nyaman. Masih ingat materi kita minggu lalu kok? Materi kita yang membahas tentang struktur penyusun tubuh yang paling terkecil itu apa? DNA. Jadi Novi langsung jawab. Selain DNA apa lagi? Kromosom. Terus ada RNA. Jadi semua masih ingat deh. Nah, materi minggu lalu masih berkaitan erat dengan materi kita hari ini. Ada yang tahu kok apa? Pembelajaran sel. Betul sekali. Materi kita hari ini tentang Pembelajaran sel. Nah, dalam pembelahan sel itu sebelum kita mulai, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu kita punya capaian pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Rina bacakan capaian pembelajaran kita saat ini. Pada akhir fase, peserta didik memiliki kemampuan mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi organel di dalam sel, menerapkan prinsip-prinsip bioproses yang terjadi di dalam sel, menganalisis keterkaitan antar sistem organ dalam tubuh untuk merespon stimulus internal dan juga eksternal, menerapkan prinsip warisan sifat, mengaitkan mekanisme evolusi dengan proses terjadi keanekaragaman dan kelangsungan hidup organisme, dan menerapkan prinsip pertumbuhan dan perkembangan serta menganalisis proses bioteknologi modern. Oke, terima kasih Rina. Jadi dari capaian pembelajaran ini kita bisa menarik sebuah tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kita hari ini. Di mana yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis perbedaan mekanisme pembelahan mitosis dan Meiosis. selanjutnya yang kedua itu di mana peserta didik dapat memecahkan
tentang masalah fenomena klinis yang sering terjadi pada proses pembelahan hidrolisis dan biolisis. Seperti itu. Oke, jadi baik. Ibu mau bertanya dulu kepada kalian terkait gambar ini. Semua bisa lihat gambar ini yang ada di layar? Bisa. Dari gambar ini bertanya, pernahkah kalian menyadari hal ini? Dari gambar ini, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ada satu orang, silakan simpulkan. Perubahan. Pertumbuhan. Dari nomor 1 yaitu pertumbuhan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Selanjutnya gambar kedua itu pertumbuhan kuku, di mana nantinya kuku itu yang dipotong akan terus-menerus bertumbuh. Selanjutnya ada gambar yang ketiga itu gambar bekas luka. Jadi nanti luka kita itu ketika kita terluka, nanti perlahan seiring berjalannya waktu luka itu akan perlahan membaik, sembuh. Terus di sini ada gambar yang keempat, ini gambar apa? Rambut. Apa yang terjadi pada rambut ini? Bertumbuh panjang. Ya, betul sekali. Jadi nanti ketika kita memotong rambut kita, nanti setelah beberapa bulan, sekitar 2-3 bulan, rambut kita itu akan kembali panjang, tumbuh lebih panjang lagi. Nah, keempat gambar ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh kita itu terjadi yang namanya pembelaan sel. Jadi organ-organ di dalam tubuh kita itu terdapat sel yang setiap hari membelah. Baik. Nah, di sini Ibu memaparkan sebuah masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita itu, di mana Ibu minta satu orang bacakan kasih kita masalahnya apa. Silakan Kimka. Seorang pasien mengalami kelainan pada pembentukan sel sperma sehingga tidak dapat memiliki keturunan. Menurut kalian, apa yang mungkin terjadi pada proses pembentukan sel dan gametogenesis? Oke, jadi dalam masalah ini nih terjadi masalah di mana seorang pasien itu spermanya mengalami kelainan, yaitu tidak dapat memiliki keturunan. Atau yang sering kita dengar biasanya mandul. Betul sekali. Nah, menurut kalian kira-kira kelainan pada sel sperma ini mungkin disebabkan oleh pembelahan sel kok? Menurut kalian? Ya, jadi untuk lebih memicu bagaimana kalian punya pemahaman terkait masalah ini, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok supaya kita membahasnya secara bersama. Nah, Ibu bagi dalam 3 kelompok. Jadi nanti kelompok 4 orang ini, kelompok 1, dan dari Glena sampai Phoebe nanti itu kelompok 2, dari Erlin sampai Tania itu kelompok 3. Nah, di dalam LKPD yang akan Ibu bagikan ini terdapat kasus-kasus yang sama persis dengan kasus yang Ibu paparkan. Jadi nanti kalian bertugas untuk memecahkan kasus-kasus ini dan mengaitkan dengan proses pembelahan sel. Jadi nanti kelompok 1 itu fokus utamanya pada kasus A yang sudah dipaparkan di LKPD. Jadi kalian membaca kasus yang ada serta menjawab pertanyaan pada bagian kasus A. Dan pada kelompok 2 juga seperti itu. Ada kasus, yaitu kasus B. Nanti kalian analisis kasusnya dan menjawab pertanyaan. Dan untuk kelompok 3, kalian bertugas untuk menyimpulkan hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kalian membedakan terlebih dahulu dan menyimpulkan hasil presentasi teman-teman kalian. Oke, waktu untuk berdiskusi Ibu kasih 3 menit saja. Ibu kelompok 2 mau bertanya? Oh iya, minta maaf ya, kalian bisa menggunakan HP untuk mencari materi yang ada pada LKPD.
3 sudah? Sudah, Ibu. Oke, karena sudah selesai semua, kita langsung saja mulai mempresentasikan hasil, yaitu dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 1 kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana kasusnya seorang pasien didiagnosis memiliki tumor payudara. Dokter menjelaskan bahwa sel-sel kelenjar di payudara pasien tersebut mengalami pembelahan yang tidak terkendali dan sangat cepat sehingga membentuk massa jaringan atau tumor. Berikut dari kasus tadi dapat dianalisis bahwa jenis pembelahan apa yang terjadi pada sel payudara tersebut. Jawabannya yaitu jenis pembelahan sel yang terjadi pada sel kelenjar payudara tersebut adalah mitosis. Secara normal, mitosis berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi sel-sel tubuh atau sel somatik, di mana satu sel induk akan membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Namun pada kasus tumor atau kanker, proses mitosis ini mengalami kelainan atau tidak terkontrol, sehingga sel terus-menerus membelah tanpa memedulikan sinyal tubuh untuk berhenti. Yang berikut itu mengapa kegagalan kontrol pada pembelahan sel ini dapat merugikan tubuh pasien. Jadi di sini kegagalan kontrol pada pembelahan sel ini sangat merugikan tubuh pasien karena dapat menyebabkan terbentuknya masalah jaringan atau tumor yang terus membesar. Akibat pertumbuhan yang sangat cepat dan tidak terkendali ini, sel-sel tumor akan berebut nutrisi, oksigen, dan ruang dengan sel-sel sehat di sekitarnya, sehingga fungsi organ payudara dan jaringan di sekitarnya menjadi terganggu. Selain itu, jika tumor tersebut bersifat ganas atau kanker, sel-sel abnormal ini dapat merusak jaringan lokal dan berisiko menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah atau sistem limfa yang dapat mengancam keselamatan jiwa pasien. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Baik, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kasus kepada teman saya. Jadi di sini kasus yang kami dapat yaitu sindrom genetik yang dimana sepasang suami istri berkonsultasi ke klinik fertilitas karena belum memiliki keturunan. Hasil analisis laboratorium menunjukkan sang suami mengalami kelainan pembentukan sperma, di mana jumlah kromosom pada spermanya tidak normal atau kelebihan maupun kekurangan kromosom akibat proses gagal berpisah. Pada kasus di atas dapat dianalisis yaitu di mana pada tahap atau fase meiosis maka kromosom seharusnya berpisah ke kutub yang berlawanan. Jawabannya itu proses pemisahan kromosom atau kromatid ke kutub yang berlawanan seharusnya terjadi pada fase anafase, di mana pada tahap anafase 1 kromosom homolog dipisahkan di kutub yang berlawanan. Sedangkan pada tahap anafase 2 kromatid bersaudara yang berpisah. Nah, ketika proses di fase anafase ini terganggu yang dikenal sebagai peristiwa non-digestion atau gagal berpisah, maka sel sperma yang dihasilkan akan membawa jumlah kromosom yang tidak normal atau kelebihan atau kekurangan. Selanjutnya untuk analisis kasus yang kedua itu apa dampak bagi jaringan jika sperma yang mengalami gangguan di sel kromosom ini berhasil membuahi sel telur normal kaitan dengan konsep sebelumnya. Nah, jawabannya jika sperma yang mengalami gangguan jumlah kromosom ini berhasil membuahi sel telur yang normal, janin yang terbentuk akan mengalami kelainan numerik kromosom atau aneuploid. Jika sperma tersebut membawa kelebihan satu kromosom nomor 21, kondisi N+1 dan membuahi sel telur normal, maka janin
yang mendasari terjadinya Down syndrome yang ditandai dengan keterlambatan perkembangan fisik dan mental serta karakteristik wajah yang khas. Sebaliknya, jika sperma kekurangan kromosom, janin berisiko mengalami keguguran spontan atau yang terlahir dengan sindrom genetik lain terganggu kromosom mana yang terdampak. Saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kelompok 2. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, dilanjutkan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Jadi tugas kami di sini kami akan mengumpulkan dua jawaban dari dua kasus yang tadi teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2 baca. Jadi akan dijawab oleh teman-teman. Jadi dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus A dan kasus B sama-sama menunjukkan pentingnya proses pembelajaran sel yang berlangsung secara normal untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Pada kasus A, gangguan terjadi pada pembelahan mitosis, yaitu pembelahan sel tubuh atau sel somatik yang seharusnya berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Ketika mekanisme pengendalian mitosis gagal, sel-sel membelah secara tidak terkendali sehingga terbentuk tumor atau kanker yang dapat merusak jaringan dan menyebar ke organ lain. Sementara itu pada kasus B, gangguan terjadi pada pembelahan meiosis, di mana kasusnya pada fase anafase ketika kromosom atau kromatid seharusnya berpisah secara sempurna. Kegagalan pemisahan tersebut menyebabkan terbentuknya sel kelamin dengan jumlah kromosom yang tidak normal sehingga dapat menimbulkan kelainan genetik pada keturunan seperti trisomi 21 atau Down syndrome. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketepatan mekanisme pembelahan sel baik mitosis maupun meiosis sangat penting bagi organisme. Gangguan pada mitosis berdampak pada kesehatan individu melalui pembentukan tumor atau kanker, sedangkan gangguan pada meiosis berdampak pada keturunan melalui terjadinya kelainan kromosom dan gangguan perkembangan genetik. Jawaban yang dapat kami berikan. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah kasih presentasi. Mari kita berikan. Oke, dari presentasi tadi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Bu. Yakin pas? Oke, kalau sudah pas, Ibu langsung tambahkan saja materi kita hari ini. Dari slide yang sudah Ibu paparkan itu, mungkin kalian bertanya-tanya. Tadi Ibu bilang hanya ada mitosis dan meiosis. Sedangkan Ibu paparkan ada amitosis. Nah, kita tidak terlalu banyak membahas terkait amitosis karena amitosis itu terjadi pada organisme dengan yang memiliki sel bersel satu atau uniseluler. Atau ada yang tahu ciri-ciri organisme yang tergolong dari sel uniseluler itu apa saja? Amuba, ada apa lagi? Bakteri, ada jamur. Nah, organisme itu yang melakukan pembelahan amitosis. Sedangkan kita manusia atau yang tergolong pada organisme multiseluler itu terjadi yang namanya pembelahan mitosis. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama itu kita bahas sedikit amitosis, di mana sel ini membelah diri secara langsung tanpa melalui tahapan pembelahan. Nah, pembelahan mitosis disebut juga pembelahan biner. Kenapa? Karena sel yang satunya tadi langsung saja membelah menjadi dua sel baru. Nah, terjadi pada sel prokaryotik atau uniseluler tadi seperti tangan untuk kalian tadi. Nah, kita masuk saja pada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini di mana sel membelah melalui tahapan-tahapan yang terakhir.
tentang kanker atau tumor. Jadi mitosis, ketika terjadi kesalahan pada pembelahan mitosis itu dapat memicu yang namanya kanker atau tumor karena pembelahan sel tubuh tidak seimbang atau tidak sesuai seperti itu. Jadi mitosis ini dia berlangsung dalam sel tubuh kita. Dia membantu dalam pembelahan atau pembentukan sel tubuh kita atau sering disebut sel somatik. Selanjutnya menghasilkan 2 sel anakan genotip sama dengan induknya. Jadi nanti ketika satu sel dalam pembelahan mitosis itu satu sel induk, materi genetiknya itu 2N. Ketika sudah melalui tahapan-tahapan pembelahan menghasilkan sel anakan baru, yaitu jumlah materi genetiknya juga sama dengan si induknya ini, yaitu 2N. Seperti itu. Selanjutnya berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Kalau masih ingat tadi masalah yang Ibu paparkan itu ada apa? Ada luka. Jadi ketika kita terluka, nanti tubuh kita yang membantu untuk menyembuhkan. Jadi tapi dibantu juga dengan antibiotik agar kita tidak diserang oleh sel bakteri. Itu selanjutnya ciri-ciri yang terakhir itu mitosis bagian dari siklus sel. Jadi dalam pembelahan sel itu melalui suatu siklus yang nantinya kita akan bahas di akhir sebentar. Oke, jadi yang terakhir itu mitosis bagian dari siklus sel yang nantinya kita akan bahas di akhir sebentar yang terakhir. Nah, selanjutnya next ya, ini kalian bisa perhatikan ini tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis, di mana ada interfase, yaitu di mana tadi yang kalian sebutkan materi kita minggu lalu seperti DNA, kromosom dan RNA itu di dalam fase interfase nanti mereka itu akan melakukan persiapannya itu seperti ketika sudah terjadi replikasi maka mereka akan kromosom akan saling berikatan sehingga terbentuklah kromatid. Nah, perlu diingat dalam pembelahan mitosis itu kita berbicara tentang kromatid yang membentuk kromosom. Sedangkan nanti di tahap meiosis itu kita akan berbicara tentang kromosom homolog yang membentuk kromatid seperti itu. Lanjut dari tahap profase masuk ke interfase, di mana kromosom tadi ini akan kromatid tadi ini akan berikatan dengan benang-benang spindel yang ada pada kutub dari sel itu, sehingga nanti membantu yang namanya proses pembelahan. Selanjutnya tahap anafase, di mana benang-benang spindel sudah menarik masing-masing lengan dari kromatid itu menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, di tahap telofase, kedua sel anakan sudah terbentuk dan masing-masingnya akan mempersiapkan diri untuk melanjutkan tahapan pembelahan berikutnya. Gitu. Oke, kita masuk dalam pembelahan meiosis. Ayo Murni, ciri-ciri dari pembelahan meiosis itu apa? Yang pertama, terjadi pada sel gamet atau kelamin. Ya, terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Yang kedua, silakan Yeni. Ayo Yeni, jangan lupa main HP Yeni. Ayo silakan baca ciri-ciri yang kedua. Yang kedua itu menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kalikan induk. Ya, menghasilkan sel anak dengan kromosom induk. Ciri-ciri yang ketiga, ada siapa yang mau baca? Silakan angkat tangan. Tanpa ditunjuk yang punya, silakan. Berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies. Oke, yang keempat. Dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Ya, dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Jadi sudah terlihat jelas ya tadi Ibu bilang kalau dalam pembelahan meiosis dimulai dari kromosom membentuk kromatid. Nah, proses atau fase-fasenya kalian bisa perhatikan. Prosesnya sama dengan fase meiosis sama dengan mitosis, hanya ada hanyanya. Dalam pembelahan meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan. Kalau dalam mitosis tadi hanya berlangsung 1 kali, meiosis 2 kali, di mana ada profase 1, anafase
non-disjunction, yaitu nanti terjadi pemindahan materi genetik dari kromosom satunya ke kromosom pasangannya seperti itu, sehingga nanti itu membantu yang namanya kalau kita lahir misalkan dalam satu keluarga itu ada 3 atau 2 orang anak, nanti karakter anak itu pasti berbeda. Karena apa tadi? Karena ini proses formasi satu itu ada perpindahan materi genetik, jadi ada campuran genetik dari ibu dan ayah. Anak yang baru lahir seperti itu. Oke, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu siklus sel. Seperti yang sudah singgung tadi, dalam siklus sel itu sebelum melakukan tahapan pembelahan yang tadi sudah kita bahas satu persatu, yaitu ada apa? Profase, Metafase, anafase, telofase. Ya, sebelum memasuki fase ini, sel dalam tubuh kita itu melakukan yang namanya pertumbuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan itu seperti kromosom dalam tubuh kita atau persiapan seperti tadi itu, kromosom dalam tubuh kita mulai terbentuk dari materi genetik yaitu DNA dan RNA. Nah, setelah pertumbuhan masuk ke replikasi. Jadi DNA yang tadi itu mengalami pembentukan bereplikasi lagi untuk memperbanyak diri seperti itu. Nah, setelah bereplikasi masuklah ke siklus yang ketiga yaitu siklus persiapan, di mana DNA tadi itu mulai membentuk kromatin untuk pembelahan sel. Setelah sudah bersiap untuk pembelahan, maka masuklah ke tahapan pembelahan yang tadi itu yang sudah kita singgung fase-fasenya, yaitu ada 4 fase. Oke, dari materi-materi atau dari hasil presentasi kita tadi ini, kalian sudah bisa membedakan bagaimana pembelahan mitosis dan meiosis? Sudah? Kalau dalam pembelahan mitosis itu ada fase apa saja? Selanjutnya kalau pembelahan meiosis itu ada apa saja? Berarti sudah cukup paham ya untuk membedakan proses atau tahapan-tahapannya ya? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, tadi kan masih dalam keadaan kelompok, toh itu belum suruh kembali toh. Kalau sudah paham, kita akan melakukan kuis. Kuisnya itu per kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok itu menentukan 1 orang yang maju ke depan untuk bertugas menjawab pertanyaan atau menebak gambar. Silakan kelompok 1 pilih, kelompok 2 dan 3 pun begitu. Setelah Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Setelah sudah memilih, nanti yang bertugas menjawab berdirinya menghadap ke teman-teman atau menghadap ke depan. Jadi nanti teman kelompok itu bertugas memberikan clue. Ingat ya, clue bukan jawaban dari gambar yang ada di slide, sehingga teman yang menjawab itu bisa menjawab dengan tepat gambar yang Ibu paparkan. Sudah paham? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1. Jadi nanti Ibu nilai ya. Silakan dari kelompok 1 siapa? Ayo kelompok 1. Silakan kelompok 1 di sini. Iya, ini di sini. Pembelahan wilayah. Nah, jadi ada contoh dulu untuk kelompok 1 supaya kelompok berikutnya bisa mengetahui cara bermainnya. Oke, di sini ada contoh. Nanti silakan kalau Ibu hitung sampai 3, kelompok 1 memberikan clue kepada Yeni. Kira-kira contohnya kayak ini kan di sini ada gambar meiosis nih. Nanti kalian bilang kapan pembelahan sel itu ada 2, yang satu yang keduanya kayak gitu. Paham? Oke, kita contoh ya. Silakan mulai kelompok 1. 1, 2, 3. Ayo kelompok 1. Kasih. Orang apa dalam pembelahan sel? Ada 2. Ayo yang dijawab. Yang pertama apa? Yang kedua
silakan ya. Langsung saja kita masuk pada nomor 1. Yeni jangan lihat. Ya, di situ. Lanjut. Kamu masuk apa ya ini? Di sana. Di sini Yeni dekat itu. Oke, silakan Yeni. Ayo silakan. Kelompok 1. Tahapan dalam Yang pertama adalah ini. tidak Ayo, Yang ketiga. tahapan dalam pembelahan sel. Yang kedua, tapi dia punya itu kan ada kapal gitu. Tahapan pembelahan sel. Ayo ini dijawab. Kalau ini tidak jawab berarti nilai 0 ya. Ayo ini. Satu. Tunggu dulu ya. 3, 2, 1. Berarti nilai kelompok 1 0. Selanjutnya ayo kelompok 2 siapa? Ayo. Silakan Lena. Cepat deh. Cepat ya. Ayo. Cepat. 1, kita mulai ya. Ayo jangan lihat. Oh iya Ibu. 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok 2. Hah? Hah? Ya kan, yang betul itu siklus sel, tapi tadi karena Ibu sempat dengar Ayu bilang ada siklus, berarti nilai 5. Oke, lanjut. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 yuk, silakan. Ayo yang lain tenang. Ika lanjutin Kak. Kalau kelompok 3 tidak maju berarti nilai 0. Kelompok 3 malu-malu Ibu. Oke, kita mulai ya. Kelompok 3 tinggal jangan mulai. 1, 2, 3, mulai. Dia. Ayo Vika. Diam. Itu. 1. Sudah betul, tapi
sel kelamin. Jadi kenapa di dalam kasus yang ibu sudah paparkan itu ada menyinggung terkait gametogenesis. Ya, gametogenesis. Jadi dari kasus tadi yang ibu sudah paparkan, kalian sudah bisa tahu jawabannya apa kan? Apa yang mungkin terjadi pada proses pembelahan sel dan gametogenesis? Kan tadi ini si laki-laki atau prianya ini mengalami kelainan sperma. Jadi kalau spermanya kelainan nanti anaknya bagaimana? Apa Febri? Ya bisa jadi nanti anaknya itu mengalami kelainan seperti itu. Jadi itu karena kesalahan dalam pembelahan sel. Ya. Jadi baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Saya ibu silahkan Novi. Baik, jadi saya simpulkan pembelahan sel adalah proses pembelahan diri menjadi sel baru yang berfungsi untuk pertumbuhan, mengganti sel yang rusak dan reproduksi. Nah, di sini ada dua jenis utama, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis sendiri menghasilkan dua sel anak yang berbentuk dengan jumlah kromosom tetap 2N dan berperan dalam pertumbuhan serta perbaikan jaringan. Sementara meiosis menghasilkan 4 sel anak yang berbeda dengan jumlah kromosom setengahnya N dan berfungsi untuk membentuk sel kelamin. Jadinya mitosis digunakan untuk menambah jumlah sel, sedangkan meiosis digunakan untuk reproduksi. Ya, baik, tepuk tangan untuk jadi kesimpulannya seperti itu pembelajaran kita hari ini. Di sini juga ibu mau berefleksi, ibu dan ibu terlebih dahulu ibu mohon maaf kalau ada kata atau tindakan yang menyinggung kalian sehingga membuat kalian merasa tidak nyaman pada proses pembelajaran. Ibu mohon maaf. Kedepannya mungkin ibu akan memperbaiki tutur kata ibu. Selanjutnya untuk kekurangan dalam semua pembelajaran yang terjadi hari ini, nanti sebentar kalian bisa menyampaikan kekurangannya apa sehingga kedepannya ibu bisa berefleksi dan mengganti pembelajaran kita sehingga menjadi lebih baik lagi. Jadi dari kalian mungkin ada yang ingin berefleksi, silakan. Silakan Lina. Ibu, saya langkah lebih baiknya untuk pembelajaran selanjutnya itu menggunakan video pembelajaran yang Baik, terima kasih untuk saran dan masukannya Rina. Nanti kedepannya ibu sampaikan menggunakan video. Nah, sebelum kita tutup, ibu ingin memberitahukan materi kita minggu depan terkait gametogenesis. Jadi gametogenesis ini masih memiliki keterkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi ibu harap minggu depan kalian lebih aktif lagi serta kalian sudah mencari referensi terkait gametogenesis. Jadi baik, mungkin sekian saja pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kesediaan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita tutup. Silakan Unce. Baik, teman-teman, saya akan tolong doa selesai. Kembali. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi.
setiap kelompok itu, setiap masing-masing kelompok itu membahas kasus, bukan ada satu kelompok tadi yang menyampaikan kesimpulan. Terus dalam presentasi juga tadi tidak ada umpan balik dari setiap kelompok, dan saya tidak memicu mereka untuk bertanya kepada kelompok lain melakukan presentasi. Terus tadi mungkin pada saat kuis itu prosesnya itu agak sedikit ribut, sehingga kelas suasananya sangat tidak efisien. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada yang sudah menyampaikan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Kita masuk kepada observer, jadi kepada observer saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya sebagai observer siswa, di mana saya mengamati dari awal pembelajaran sampai akhir. Di mana tadi saat awal pembelajaran itu saya mengamati ada beberapa siswa saat dulu mau masuk satu mata pelajaran itu, seperti siswa nomor 11 dengan nomor 4, di mana siswa nomor 11 ini disebut mengerjakan tugas lain, dan siswa nomor 4 juga sama, jadi sibuk mengerjakan tugas lainnya, dia tidak memperhatikan guru masuk. Terus saat masuk di pembagian kelompok, di sini tadi saya memperhatikan bagian kelompok 1, di mana mereka semua aktif dan saling memberikan pendapat, dan mereka juga mencermati kasus yang diberikan dengan baik tadi. Tetapi saat kelompok 2 presentasi, ada siswa dari kelompok 1 seperti nomor punggung 8 dan 7, mereka sibuk bercerita sendiri dan tidak memperhatikan teman-temannya yang sedang berpresentasi. Nah, terus yang bagian kuis tadi atau termasuk di tebak gambar itu kan tadi guru ini menunjukkan asal siswa dari kelompok 1 sampai di depan. Teman kelompoknya memberikan kelompoknya saling membantu dari belakang, tetapi siswa tersebut tidak bisa menjawab karena dari saat awal pembelajaran itu juga siswa yang sibuk dengan kegiatannya sendiri yang seperti biasa bermain HP. Bisa jawab dari saya. Baik, observer selanjutnya. Baik, dari saya itu sudah membawa siswa kelas, sudah menunjuk siswa secara panjang untuk tidak kebanyakan dan juga siswa ada aktif di kelas. Namun di sini yang saya lihat ada beberapa siswa, tentunya itu pada siswa nomor 9 terkait mengenai menetapkan yang kosong seperti menetapkan tidak sesuatu. Nah di sini solusinya sebaiknya itu gurunya bertanya dan mendekati siswa tersebut. Terus siswa nomor 2 membuka HP sebelum disuruh oleh guru. Seharusnya guru itu melihat dan mendekati siswa tersebut. Dan siswa nomor 1 dia tidak mengerti dalam mengerjakan tugas studi kasus yang diberikan guru. Solusinya seharusnya guru mendekati siswa saat pelajaran pendidikan pada saat tidak mengelompok dari pembelajaran tugas. Ini observer selanjutnya. Saya siswa sangat antusias saat guru menyampaikan saat proses pembelajaran pas agenda, yaitu memberikan memberikan semangat dan antusias siswa dalam memulai proses pembelajaran. Di sini yang saya perhatikan dari siswa itu siswa nomor 9 juga terlihat ambang pada saat proses pembelajaran. Mungkin guru Naga sendiri bisa mendekatinya untuk bertanya kenapa siswa tersebut bisa terdiam atau menang pada saat pembelajaran itu. Mungkin guru Naga sendiri bisa suruh dia untuk
datang ke ruang guru untuk umum berdua. Dan untuk siswa pada saat proses diskusi yaitu pembagian kelompok, kelompok 2 aktif berdiskusi, dan pada saat presentasi teman-teman kelompok yang lain mereka sibuk dengan bercerita atau sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan pada saat teman mereka presentasi. Mungkin solusi dari saya, mungkin ibu bisa menegur mereka untuk lebih memperhatikan teman-temannya pada saat presentasi. Dan ada juga siswa yang umur 16 pada saat melakukan kuis dia tidur begitu. Baik, kita telah mendengar hasil refleksi dan juga hasil observasi daripada teman-teman observer. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada teman-teman guru model dan juga observer untuk memberikan praktik baik pada proses pembelajaran hari ini. Umum untuk semua yang ada di dalam. Mungkin dari saya sebagai guru model, praktik baik yang saya dapat hari ini mungkin yang pertama itu sudah terlihat bagaimana antusias siswa dalam belajar. Jadi kita sudah ada perkembangan yang lebih aktif atau mendapatkan pendidikan, jadi tidak hanya fokus pada diri saja. Terus yang kedua itu pada saat pengerjaan tugas ataupun pada saat membuat kuis itu sudah terlihat bagaimana kerjasama dalam kerjasamanya di mana masing-masing kelompok itu saling membantu untuk menemukan jawab. Yang lain dari saya, maksudnya penyimpanan dari pelajaran hari ini, di mana kepada guru-gurunya sudah mengajarkan yang baik dan sudah mengasah materi saat memberikan materi tadi, dan juga membangunkan berpikir siswa sehingga siswa juga bisa bisa menjawab saat pembelajaran kita. Saudara saya, bukan bersama karena baiknya yaitu dimulai dengan melakukan sesuai untuk datang semua dan antusias untuk melakukan pembelajaran, dan gurunya juga memberikan gambar tentang materi pembelajaran, yaitu contoh hal yaitu ada contoh pembukaan, pembukaan kuku dan luka serta pembukaan rambut. Dan juga guru juga sudah memberikan tulis yang dimana kita juga bisa menunjukkan untuk titik-titik kasus mungkin terima kasih atas respon dari teman-teman sekalian. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Pertama-tama saya mengapresiasi guru model karena sudah menyelesaikan open class ini sampai pada interaksi dari plan durasi dan sudah sampai pada interaksi. Nah, di sini tadi ada beberapa masukan terkait dengan dan juga ada refleksi dari guru model sendiri terkait dua masalah yang sudah kita selesaikan ya, untuk keaktifan dan juga motivasi ya dalam pembelajaran dan juga berpikir kritis. Nah, di sini perlu juga diketahui menggunakan model PBL karena sudah menangani masalah. Tapi masih juga terlihat ada yang tadi yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Nah, itu bisa dikondisikan dengan mungkin bisa mencari pembelajaran lain. Nah, ini juga kebetulan materinya kan materi tentang pembelajaran sel ya.
bisa dikombinasikan dengan model pembelajaran lain. Misalnya ada PJPL, kemudian ada model pembelajaran Jigsaw, kemudian ada juga 2 tinggal 2 kamu. Nah itu kalau kita mau melihat, kalau misalnya PBL ini kan hanya kita kombinasikan dengan masalah kan, tapi alangkah baiknya kita dalam pembelajaran juga kita menggunakan model itu. Jadi semua siswa itu berperan aktif. Jadi misalnya kami bagi dua kelompok. Nah di dalam 3 kelompok misalnya ada 4 orang. Nah 4 orang ini dibagilah mana yang akan tinggal, mana yang akan berpindah. Nah ketika berpindah mereka membagikan hal baik yang mereka dapat pada saat mereka berdiskusi. Jadi istilahnya masing-masing kelompok itu punya tanggung jawab, gitu. Punya tanggung jawab untuk bekerja. Kalaupun tidak mau seperti itu, tetap menggunakan LKPD juga baik, tapi pastikan bahwa dalam LKPD itu semua siswa itu bisa mengerjakan. Gitu. Jadi kalau ada terlihat yang masih mengantuk, masih berbuat hal yang lain, itu guru harus paham. Jadi mulailah misalnya ke masing-masing kelompok untuk menjelaskan atau memberikan motivasi untuk bisa bekerja. Ataupun paling tidak setiap kelompok itu punya tugas. Maksudnya satu kelompok, setiap anggota kelompok itu harus punya tugas. Jadi tidak ada yang satu kerja sendiri terus yang lain hanya bagian presentasi. Presentasi pun hanya duduk dia, tapi alangkah baiknya masing-masing itu punya nomor tersendiri atau aktivitas tersendiri. Jadi kemudian tadi juga ada praktik baiknya sudah menggunakan kuis, kemudian ada masalah-masalah kontekstual yang mereka hadapi. Nah itu bagus sekali karena merangsang siswa untuk mengetahui hal-hal yang memang mereka temukan di lingkungan mereka sehari-hari. Misalnya kuku yang terus bertumbuh, ketika dipotong, kemudian rambut yang digunting juga terus bertumbuh. Nah itu merupakan hal-hal yang dekat dengan siswa kan. Nah ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran di learning. Nah selanjutnya mungkin yang harus diperbaiki pada Open Class 2 nanti adalah masih terkait dengan keaktifan ya. Jangan sampai terlalu aktif sampai guru tidak bisa mengontrol. Itu dibutuhkan. Maksudnya mungkin kita buat batasan sebelum mulai kuis itu buat peraturan. Jadi kelompok yang ribut dipotong nilainya, dikurangi nilainya. Sedangkan kelompok yang maju presentasi, maju tebak itu mereka punya kelompok wajib untuk bersuara. Nah, satu orang bukan dari kelompok. Selain itu, selain kelompok yang maju, maka yang lain harus didiamkan senang. Nah, itu lebih baik sehingga guru mudah kan untuk mengontrol siswa. Jangan sampai yang lain maju, yang lain juga berteriak. Artinya siswa yang di depan juga tidak mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman. Clue-nya apa? Mungkin bisa diakali. Kemudian untuk berpikir kritis tadi hanya selain gambar mungkin juga bisa ditambah video ya, video terkait dengan pembelajaran sel yang lebih lebih nyata mereka lihat. Ini video kan kalau banyak video dari pembelajaran sel itu mungkin bisa ditambah. Jadi mereka punya gambaran terkait dengan proses pembelajaran walaupun sudah ada gambar. Kemudian untuk masalah kurang fokus tadi ya itu bisa diakali ya nanti di pertemuan berikut di Open Class berikut mungkin bisa diperbaiki mulai dari modelnya, kemudian nanti medianya ditambah video, selain PPT video juga ada mungkin ditambah video, kemudian pengelolaan kelas itu tolong dilihat lagi, diatasi lagi supaya tujuan dari masalah kita untuk diselesaikan ini bisa tercapai. Itu berpikir kritis dan juga keaktifan siswa di kelas. Ya, ini masih ada tambahan lagi. Ya, jadi segala perbaikan ya untuk 2 masalah ini mohon nanti dibantu ya untuk kita rancang lagi pembelajaran di plan Open Class berikut, kemudian nanti kita lihat di Do dan juga nanti kita laksanakan C untuk Open Class berikut.
sekiranya masalah-masalah yang ada bisa diperbaiki. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, tolong nanti dibantu guru modelnya untuk kita masuk pada Open Class 2 dengan tahapan plan yang pertama untuk merancang pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Untuk itu kalau tidak ada saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih untuk moderator, notulen, juga observer dan juga guru model. Selamat siang. Siang.